Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazanur Halim. Nomor NPM 202-191-193. Pendidikan Jasmani kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah renang dan manfaat olahraga renang. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi Universitas Siliwangi. Visi: menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi FKIP Unsil. Visi FKIP Universitas Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha tingkat nasional pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kerja fakultas dan lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ketiga, visi misi jurusan pendidikan jasmani. Visi: menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. 2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah renang. Yang pertama, sejarah renang di dunia. Olahraga renang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Matthew Webb. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam
Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktekkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir, dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Selanjutnya, sejarah renang di Indonesia. Olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904. Namun, pada kala itu hanya dikenal oleh orang-orang kulit putih atau bangsa Belanda dan orang-orang Belanda saja. Olahraga renang mulai berkembang seiring dibentuknya Perkumpulan Renang Bandung Cirebon alias Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan. Di antaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Ospia, Mula, dan Quick School. Yang terakhir, manfaat olahraga renang. Yang pertama, memelihara kesehatan jantung. Manfaat berenang yang pertama yaitu baik untuk memelihara kesehatan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang kedua, menambahkan kapasitas paru-paru. Berenang juga memberikan manfaat bagi pengidap asam. Penelitian yang dilakukan di BC Medical College India menyebutkan bahwa berenang bisa menambah kapasitas paru-paru dan mengontrol pernapasan. Yang ketiga, meningkatkan massa otot. Selain manfaat renang bagi jantung dan paru-paru, olahraga ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan dan massa otot tubuh. Hal tersebut dikarenakan saat berenang, tubuh akan bergerak melawan tekanan air. Yang keempat, menurunkan berat badan. Berat badan memiliki ideal mungkin menjadi impian banyak orang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh berat ideal. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan rutin berolahraga, terutama renang. Yang kelima, menghilangkan stres. Stres adalah sebuah kondisi yang banyak dialami semua orang. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres. Salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik seperti berenang. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila dalam perkataan banyak kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.